saya akan membahas game plan Pak Prabowo dalam menaklukkan lawan-lawannya di luar negeri, ya, politik luar negeri dan di dalam negeri. Ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Ya, kita kembali ke Pak Prabowo ya. Saya akan membahas Pak Prabowo. Nanti saya akan bahas ya di ujung, di terakhir. Bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini biar cara mimpinnya ya, biar kita bisa dapat ilmu gitu ya. Tapi sebagian kecil aja nanti di ujung. Oke ya. Saya ingin membahas nih Pak Prabowo nih bikin saya terkagum-kagum ya cara politiknya. Saya membahas yang sekarang dia lakukan lah. Ya. Contoh yang nyata aja yang dia lakukan. Pak Prabowo berangkat ke Washington DC bersama tim ya. Ya, mengikuti beberapa agenda ya. Agenda pertama yang sudah dilakukan ya mengenai Board of Peace Gaza ya, BOP. Nah, di dalam pertemuan tersebut ya, meeting tersebut ya, Indonesia terpilih menjadi wakil ketua untuk stabilisasi di sana. Gitu ya. Dan Pak Prabowo di dalam forum tersebut menjadi orang yang luar biasa. Donald Trump menyebut Pak Prabowo orang yang tangguh, yang dengan gaya bercandanya dia tidak ingin punya masalah dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, oke ya, itu kan kita lihat dari permukaan. Nah, tapi kita lihat ya secara tersirat, ya kan, bukan tersurat nih, tersirat. Mengapa Pak Donald Trump begitu senangnya, begitu cintanya kepada Pak Prabowo? Ya senang, pasti senang lah, cinta lah, karena Pak Prabowo strateginya dia, bayangkan aja di saat forum Board of Peace Gaza itu anggota-anggotanya belum ada yang berani bilang akan mengirim pasukan ke sana, Pak Prabowo sudah berani mengatakan itu, ya kan, dan akan mengirim 8.000 pasukan. Oke, ini nampaknya Donald Trump terkesima dengan permainan Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo dalam negosiasi berikutnya ya di Business Summit ya, jadi yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar ya yang ada di US ya, termasuk Freeport, Exxon dan lain-lain itu, ya kan. Mungkin atas tekanan Donald Trump juga kepada pengusaha-pengusahanya mereka, perusahaan-perusahaan besar itu. Akhirnya Indonesia deal investasi ya. Mereka akan investasi ke kita, ya. Hilirisasi, di agribisnis dan lain-lain ya, segala bidang dengan nilai total 600 triliun. Oke ya, keren nggak? Oke. Kemudian yang ketiga, hari berikutnya, masalah tarif. Agreement of Reciprocal Trade. Nah, ini Indonesia goal lagi. Ya, emang 19%, tetapi ada 1.817 produk yang tarifnya 0%. Termasuk di dalamnya adalah kelapa sawit, jagung, tekstil, luar biasa ya. Itu sebuah kemenangan menurut saya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi pintu masuknya adalah Board of Peace. Nah, Board of Peace Gaza ini bagi Pak Prabowo bukan hanya sekedar membuat Trump jatuh cinta pada Indonesia, pada dirinya, tetapi ini adalah amanat undang-undang, di mana undang-undang kita ya meminta kemerdekaan Palestina. Dan itu merupakan ideologinya si Pak Prabowo juga. Ya, ini kan menurut Pak Prabowo ya, kalau kita menolak tawaran bergabung di Board of Peace Gaza dengan Trump, berarti kita cari perang dong, cari musuh. Tapi Pak Prabowo ikut, dan menurut Pak Prabowo inilah mungkin salah satu cara yang akan membuat Palestina merdeka. Paling nggak ada perdamaian dulu, bisa dibangun lagi
fasilitas infrastrukturnya melalui Peace of Gaza, gitu ya. Jadi Pak Prabowo bukan hanya melihat deal-deal bisnis, kepentingan ekonomi, tetapi dia tahu ini adalah sebuah cara yang dia tahu dengan cara yang lain selama ini seperti apa, melawan tembok gitu ya. Kalau di dalam negeri banyak yang mengecam Pak Prabowo ikut apa namanya lembaga yang dibentuk Trump tersebut, ya itu sah-sah aja gitu ya, perdebatan itu sah-sah aja. Tetapi ini kan kita melihat Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang bagaimana dia mengelola negara ini, ya, ya ratusan juta masyarakatnya, 280 juta masyarakatnya, bukan hanya mengelola hanya dalam negerinya, tapi bagaimana mengelola ya terhadap apa, sekutu, terhadap geopolitik, geostrategi, ya. Dan bagaimana caranya menghadapi yang sebentar lagi jatuh tempo hutang kita, belum lagi MSCI memberi peringatan kita dikasih batas sampai bulan Mei. Kalau tidak kita ikuti maka pasar bursa Indonesia akan jatuh terkapar gitu. Nah, ini kan sektor keuangan bahaya gitu. Nah, Pak Prabowo melihat ke situ. Makanya dia harus menggandeng Trump atau menggandeng Amerika. Tetapi teman-teman tahu nggak? Ya, kita sudah punya kapal frigate 160, kapal induk ada 4, dan kerjasama dengan Inggris transfer teknologi, tetapi dibuatnya di Indonesia. Cek aja. Ya. Nah, Indonesia mulai ditakutin gitu loh. Ya, oke, saya nggak mau melebar kemana-mana. Ini cara game plan-nya Pak Prabowo ya. Jadi sudah dia lakukan untuk memperbaiki ekonomi kita, kemudian untuk menjalankan tujuan pribadinya dia, legasinya dia, ideologinya dia ya terhadap Palestina. Nah, kemudian saya mau ngomong bagaimana dia menaklukkan lawan-lawan politiknya di dalam negeri. Ya, di dalam negeri ya kita tahu, ya kan, beberapa waktu yang lalu ya kelompok-kelompok yang kritis, yang dianggap oposisi dirangkul semua oleh Pak Prabowo. Kelompok Islam dirangkul semua. Yang lucunya adalah kelompok yang ngaku-ngaku oposisi, kritis, ya yang dipimpin oleh Said Didu, ya enggak. Sudah beredar ketika habis rapat, mereka malam itu beredar besoknya bahwa isi-isi dalam pertemuan tersebut dibocorkan, salah satunya adalah mengganti Kapolri, kemudian mengadili Pak Jokowi dan oligarki, bahasanya kan begitu. Tapi terkesima kan yang hadir di sana Abraham Samad, Susno Duaji dan lain-lain, ketika ditanya malah jadi justru ketika di setelah meeting itu justru seperti jubirnya Pak Prabowo. Ya ketemu presiden gitu loh. Ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Apakah dijalankan oleh Pak Prabowo? Kapolri dicopot? Tidak, malah dapat piagam. MBG yang diminta juga dari salah satunya, ya kan Dadan itu ketua BGN-nya, malah dapat penghargaan. Itu cara mainnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi Pak Prabowo itu lebih banyak mengakomodir ya. Kayak kalau saya bilang sih banyak seperti kalau kita PHP-in cewek gitu ya. Itu cara mainnya gitu ya. Beda sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi, kalau dia nggak suka sesuatu, ya udah strict, nggak bisa bertemu sama dia. Dia nggak akan mengakomodir. Ya sebetulnya sih buang-buang energi, tutup mata aja. Ya cuma kan ini beda-beda kepemimpinan ya, cara ya. Kalau Pak Prabowo dengan cara seperti itu ya efektif. Pak Jokowi dengan caranya dia juga efektif. Kalau Pak Jokowi kan dia nggak ada ampun ketika itu dia harus berhenti kayak bubarkan HTI, bubarkan. Banyak yang minta pertemuan sama dia kelompok-kelompok, tapi disaring bener gitu ya. Nah ini kan cara masing-masing. Ya itu bedanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini namanya politik. Yang jelas kita dipertontonkan, ya lagi-lagi dipertontonkan oleh pemain catur politik handal ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi kita akan bahas yang lain lagi nanti.
Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.